Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas limit fungsi trigonometri. Setelah sebelumnya kalian telah mempelajari limit fungsi aljabar, sekarang kita beralih ke limit fungsi trigonometri, di mana trigonometri sendiri telah kalian dapatkan materinya di kelas 11 semester 1 ya. Nah, di sini terdapat 3 cara mencari limit fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, jika bentuknya tentu, maka bisa diselesaikan dengan substitusi langsung ya. Jadi kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X-nya ke dalam fungsi trigonometrinya. Maka nanti akan ketemu langsung limitnya itu berapa. Nah, namun jika bentuknya tak tentu, ya tak tentu itu seperti apa? Yang ketika dia bentuknya itu pecahan ya, dia penyebutnya 0 ya. Jadi nggak boleh kalau penyebutnya 0 nanti bentuknya menjadi tak tentu. Nah, sehingga dia diselesaikan melalui dua cara, yaitu bisa penyederhanaan dan menggunakan rumus limit ya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada limit fungsi trigonometri mendekati nilai tertentu. Jadi, maksudnya dia ada nilai X yang didekatinya ya, tidak menuju 0 gitu, tapi menuju suatu sudut tertentu gitu. Nah, sekarang kita beralih ke contoh satu ya. Di sini ada soal limit limit X menuju pi per 2 dari sin 1 per 2x ditambah cos X. Nah, ingat, ketika kita mau mengerjakan soal limit ini ya, kita gunakan metode yang termudah dulu ya, dia substitusi dulu. Kira-kira nanti hasilnya 0 per 0 enggak gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari contoh nomor 1 ya, dia tidak akan menghasilkan 0 per 0. Kenapa? Karena dia bukan fungsi rasional ya, tapi dia fungsi linier gitu. Otomatis pasti dia bisa diselesaikan dengan cara substitusi ya. Nah, tapi yang perlu kalian ingat bahwa di sini ada X-nya itu menuju pi per 2. Nah, pi per 2. Kalau kita berbicara tentang trigonometri, berarti identiknya dengan sudut ya. Nah, kalian masih ingat pi itu berapa? Pi itu adalah 180 derajat ya. Nah, berarti kalau pi per 2 tinggal 180 dibagi 2 berapa? Yaitu 90 derajat ya. Nah, jadi pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Karena di sini bisa diselesaikan dengan metode substitusi langsung, maka kita tulis ulang ya untuk soalnya terlebih dahulu. Sin 1 per 2x ditambah cos x sama dengan, di sini masih kita tulis limitnya. Sorry. Enggak ya, karena kalau sudah disubstitusi nilai, tulisan limitnya itu hilang gitu ya. Ini 1 per 2 dikali X, X-nya adalah pi per 2, ditambah cos pi per 2 ya. 1 per 2 dikali pi per 2 yaitu pi per 4 ya. Ditambah cos pi per 2. Nah, sin pi per 4 itu pi per 4-nya berapa? Berarti pi per 4 itu tinggal 90 derajat dibagi 2, yaitu 45 derajat ya, ditambah cos 90 derajat. Udah berapa sih nilai sin dari 45 derajat? Ya, kalian harus mengingat kembali nilai sin kosan pada sudut istimewa ya, di mana nilai sin 45 derajat itu diperoleh 1 per 2 akar 2. Dan cos 90 derajat adalah 0 ya, sehingga 1 per 2 akar 2 ditambah 0 ya sudah hasilnya 1 per 2 akar 2. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya di sini kita ingat kembali nilai sin kostan pada sudut istimewa ya. Nah, di sini ada
minimal setidaknya kalian itu hafal untuk nilai sin konstan pada sudut 0 sampai 90 derajat ya. Karena untuk 90 derajat dan seterusnya itu ke sana nanti dia hanya berupa pengulangan dari nilai-nilai yang ini ya. Bedanya mungkin hanya di tandanya saja, negatif atau positifnya seperti itu. Kemudian di sini selain mengingat kembali untuk nilai sin konstan pada sudut istimewa ya, kalian juga harus ingat kembali ada rumus sudut ganda ya, di mana di sini sin 2A bisa kita rubah dengan 2 sin A dikali cos A ya. Jadi bentuk sin 2A itu akan sama nilainya dengan 2 sin A dikali cos A. Kemudian yang kedua, cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, ini ada 3 bentuk ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Dan yang terakhir ada 1 min 2 sin kuadrat A. Ya. Kemudian yang ketiga ada tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, di sini mengenai variabel sudutnya itu bisa bebas ya, mau A, mau B, mau alfa, beta, gamma, gitu ya, atau mau X, Y itu bebas. Nanti bergantung pada soalnya, ya. Jadi dia hanya bergantung kepada soalnya. Disesuaikan dengan konteks soalnya seperti apa, variabel yang dimintanya, ya. Oke, untuk menguji pemahaman kita, ya kita coba latihan soal ya. Nah, di sini yang kedua ya, tadi contoh yang pertama, sekarang kita akan beralih ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini ada limit X menuju pi per 4 dari cos 2X min sin X dikurangi cos X, sorry ya, per sin X dikurangi cos X. Nah, di sini kita harus melihat ada ada yang bisa kita manipulasi atau ada yang bisa kita ubah ya bentuknya, di mana cos 2X ini dia merupakan sudut rangkap ya, sudut rangkap atau sudut ganda ya, di mana tadi kita bisa mengubahnya dengan ini bentuknya ya, cos 2A, cos 2X ya, berarti kita pakai variabel sudutnya itu X ya, nggak masalah, disesuaikan dengan soal saja. Nah, tapi kan ini cos 2X pilihannya ada 3 nih ya, ada 1, 2, 3 nih, yang mana yang akan kita pilih? Ya, kita lihat kembali ke penyebutnya itu seperti apa. Penyebutnya sin X min cos X. Nah, kita cari bentuk yang menyerupai ini, sin X min cos X. Yang mana kira-kira? Antara 1, 2, dan 3 ini. Yang ada sin dan cosnya, ya dia bentuk yang pertama ya. Jadi, cos 2X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Sehingga kita ubah ini menjadi limit X menuju pi per 4 dari cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X dikurangi cos X ya. Wah, sorry, ini ternyata cukup merusak mata ya untuk warna kuning ini. Kita coba pakai warna hitam saja. Baik, nah berikutnya di sini apa yang bisa kita lakukan ya untuk step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu belum terlihat nih, ini belum terlihat sama bentuknya. Ya, sekilas tuh belum terlihat. Ya, sekilas memang sama, tapi ternyata ya ini bisa kita faktorkan nih si pembilangnya. Nah, ketika kalian punya bentuk A kuadrat min B kuadrat, ingat nanti akan menjadi apa? A plus B dikali A min B ya, betul? Nah, ini juga bisa kita terapkan untuk si pembilangnya ya. Berarti ketika kita punya bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X, itu bisa kita faktorkan menjadi apa? Menjadi cos X ya, ditambah sin X dikali cos X min sin X, betul? Nah, sampai sini kan sudah ada kemiripan nih dengan penyebutnya ya, sin X min cos X. Ya, sekilas sudah ada yang mirip gitu. Nah, hanya saja di sini
belum 100% mirip. Kenapa? Karena posisinya ini kebalik ya. Kalau ini kan cos dulu baru sin. Nah, ini sin dulu baru cos. Ya, nggak masalah gitu ya. Yang bisa kita modifikasi itu bentuk yang menyebut kita modifikasi menjadi cos X dan sin X ya. Jadi bentuk cosnya itu kita kedepankan. Bisa ya, tidak masalah. Pi per 4. Ini kita tulis dong. Cos X plus sin X min sin X. Nah, ketika kita mau mengedepankan bentuk cosnya, bentuk cosnya ini mau di depan nih. Ya, cosnya itu negatif di sini. Berarti di sini min. Buka kurung, cos X. Nah, di sini kan sin X itu positif ya. Ini negatif. Berarti biar jadi positif, negatif itu harus dikali dengan negatif. Gitu. Jadi ini tidak berubah bentuk dari langkah yang sebelumnya gitu. Ini masih sama. Karena ketika min dikali cos X, min cos X, min dikali min sin X, positif sin X ya. Jadi tidak ada masalah sampai sini ya. Oke, nah setelah kalian lihat ya di sini ada faktor persekutuannya yang sama ya, ada faktor yang sama. Yang mana ini? Ini mirip nih. Nah, sehingga dia bisa kita bagi. Ini kan kalau dibagi bentuknya perkalian ya, udah perkalian berarti bisa kita bagi, dia hasilnya akan satu kan? Gitu kan? Dia akan menghasilkan satu sehingga ini limit X menuju pi per 4. Nah, hati-hati ini min. Ya, berarti ini min cos X ditambah sin X ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru langsung kita masukkan nilai X-nya. Ya, nilai X-nya kita masukkan. Berarti ini min cos X, cos 45 derajat, ditambah sin 45 derajat. Gitu. Wah, ini nggak muat ya. Karena nggak muat, kita coba di sini aja, nggak apa-apa. Ingat, cos 45 itu berapa? 1/2 akar 2 ditambah, kebetulan sin 45 juga sama, 1/2 akar 2. Gitu ya. Min, nah setengah tambah setengah itu kan 1 ya. Ya sudah, berarti kalau akar 2, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, ya udah, dia jadinya akar 2. Karena kan setengah tambah setengah kan 1 ya. Ya sudah, akar 2. Nah, setengah tambah setengah 1, ya sudah, ini akar 2. Nah, ini berarti hasilnya nanti negatif akar 2. Seperti itu. Ya, untuk pengerjaan contoh soal yang kedua. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa beralih ke materi selanjutnya. Ya, jadi kita bisa beralih ke materi selanjutnya. Ini apa nih? Oke, sekarang limit fungsi trigonometri mendekati 0. Jadi kalau tadi kita itu mendekati satu sudut tertentu, dan sekarang kita mendekati 0, X-nya itu. Kita punya bentuk-bentuk seperti ini. Ya, jadi ini bisa dibilang ada cara cepatnya gitu ya. Tapi kita tidak akan belajar cara cepatnya dulu ya. Kita akan pahami itu sebagai alternatif ketika menjawab soal untuk pilihan ganda gitu ya. Tapi untuk uraian ya ada stepnya tersendiri ya, di mana di sini kita akan bahas. Jadi kalau dilihat dari bentuk-bentuk yang ada ya, di sini hanya ada bentuk sin dan tan. Ya, tidak ada bentuk cos. Nah, ya, contoh ya, di sini ada sin X per X akan sama dengan limit X per sin X ya. Jadi kita cukup lihat koefisien dari variabel X-nya aja. Udah ini kan sama-sama 1 ya.
Jadi berarti dia nilainya 1 gitu. Nah, kemudian untuk tan X per X, nah sama kita juga lihat koefisiennya aja. Sini koefisien X-nya pembilang dan penyebut sama-sama 1, berarti nanti nilainya dia akan 1. Kemudian ketika kita punya bentuk limit sin AX per BX ya, itu nanti hasilnya akan menjadi apa? Nah, akan menjadi A per B. Jadi kita cukup melihat koefisien dari X-nya saja. Dan seterusnya ya, hingga bentuk yang terakhir. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, kita punya bentuk seperti ini. Kita punya bentuk seperti ini ya. Bagaimana cara untuk menghitung limitnya ya? Limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X. Nah, itu bisa kita tulis ulang dulu untuk soalnya. Ini limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, bentuknya itu sama dengan yang mana nih? Ini kan sin ya, berarti nggak masalah ya, karena ada di sini. Nah, ini sama dengan, nah, yang ketiga ya bentuknya. Sin AX per BX, nah nanti hasilnya akan menjadi A per B. Nah, tapi dari mana sebenarnya itu? Ya, kita lihat di sini. Kita punya sin 3X per 2X ya. Nah, ingat, dulu kalian kalau kita itu mau memodifikasi atau mengalihkan suatu fungsi atau membagi suatu fungsi itu, jika kita bagi dengan angka yang sama, ya, dia tidak akan merubah persamaan tersebut, betul tidak? Ya kan? Nah, dia tidak akan merubah bentuk dari persamaan tersebut. Nah, jadi di sini aku mau mencoba untuk mengalihkan sin 3X per 2X ini dengan 3X per 3X. Kenapa? Karena dilihat dari koefisien ini ya, koefisien dari sinnya. Sin 3X. Nah, ini koefisien 3 ya. Jadi kita kalikannya dengan 3X per 3X. Nah, 3X per 3X itu kan 1 ya. Betul tidak? Nah, kalau suatu fungsi dikalikan dengan 1 ya, dia tidak akan merubah bentuk dari fungsi itu sendiri ya, sama aja kayak perkalian gitu. Kalau kalian mengalihkan suatu angka dengan 1 ya, dia tidak akan berubah angkanya. Berlaku juga di fungsi. Nah, lantas setelah seperti ini, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya itu bisa kita, apa ya istilahnya? Bisa kita tukar, karena ini kan perkalian ya. Kalau perkalian itu kan komutatif, betul. Komutatif ya. Maksudnya gimana? Ini kan aslinya sin 3X dikali 3X per 2X dikali 3X gitu kan. Nah, tapi kita boleh tukar ini. Ya, boleh tukar. Karena kalau perkalian itu dia komutatif. Nah, di sini aku mau melupakan sin 3X-nya itu pernya per 3X ya. Gitu kan? Terus untuk 3X yang atas ini, dia pernya per 2X. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, sampai sini, kalian lihat ini, sin 3X per 3X. Nah, sin 3X per 3X itu hasilnya dia 1. Sin 3X per 3X itu dia 1. Dari mana? Ya, lihat aja di sini. Sin 3X per 3X ya. Berarti nih, kayak yang ketiga nih bentuknya. Berarti kan ini A-nya 3, B-nya 3 ya. Betul tidak? Nanti hasilnya kan akan menjadi A per B. Ya, A per B itu 3 bagi 3. Ya udah, 1 kan. Betul tidak? Ya, jadi di sini hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kalau ini kan biasa ya. X bagi X 1 ya udah. Jadi 3X per 2X ya 3 per 2. Nah, sehingga ini untuk nilai limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X adalah 1 dikali 3 per 2, yaitu 3 per 2. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ke contoh yang keempat ya. Di sini agak
lebih kompleks lagi dari yang sebelumnya. Nah, di sini soalnya limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X per X tan 4X. Nah, coba kalian lihat di sini. Ada sesuatu yang bisa kita ubah? Ada ya, yang mana ini? Cos 2X. Cos 2X itu dia sudut rangkap. Nah, ingat sudut rangkap itu kita identitasnya pakai yang mana nih? Nah, cos 2X ya dilihat. Tadi itu yang slide yang ini. Cos 2X. Wah, ini ada 3 nih pilihannya. Ada cos kuadrat X min sin kuadrat X, atau 2 cos kuadrat X min 1, dan yang terakhir 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, tapi kita lihat ya, tadi di fungsi trigonometri untuk mendekati X mendekati 0 itu, kita hanya punya bentuk sin dan tan saja. Coba kalian lihat di sini. Kita hanya punya bentuk sin dan tan saja, sehingga ketika kita mengubahnya menjadi bentuk cos, itu malah mempersulit diri namanya ya. Jadi kita nggak bisa nih pakai bentuk yang pertama dan yang kedua, karena dia ada nilai cosnya. Ya. Nah, sehingga kita pakai bentuk yang ketiga, yaitu menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Nah, sehingga ini menjadi limit X menuju 0, 1 dikurangi. Nah, biasakan kalau berubah itu dia pakai tanda kurung ya nantinya. 1 min 2 sin kuadrat X gitu. Per X tan 4X gitu. Nah, di sini bisa kita hitung limit X menuju 0. Nah, ingat ini, 1 dikurangi 1 itu 0 ya. Betul? 0 ya, berarti habis. Nah, ini min dikali min, jadi plus. Berarti ini 2 sin kuadrat X per X tan 4X. Nah, kemudian yang namanya sin kuadrat itu adalah sin kali sin ya. Benar nggak? Berarti 2 sin kuadrat X itu adalah 2 sin X dikali sin X. Ya, jadi kita jabarkan nih. 2 sin kuadrat X itu adalah 2 sin X dikali sin X ya. Nah, ini X tan 4X-nya tetap. Gitu. Oke, ya. Nah, di sini 2-nya bisa kita keluarkan dari ini, dari apa? Bentuk ininya. Jadi ini 2 dikali sin X per X. Jadi kita bisa misah-misahin nih, dipisah-pisahkan. Nah, ini dipisah-pisahkan dikali sin X per tan 4X gitu. Kemudian di sini 2 dikali sin X per X tadi. Ayo, sin X per X itu berapa? Kita lihat koefisien aja. 1 per 1. Ya udah jadi 1. Gitu kan. Nah, kemudian kita lihat bentuk sin per tan. Nah, kita lihat bentuk sin per tan dari sini. Sin per tan itu yang mana? Nah, bentuknya yang ini. Sin per tan itu nanti akan sama dengan A per B. Jadi kita cukup lihat koefisiennya saja. Koefisiennya berapa ini? Koefisien dari X. Ini 1, terus ini 4. Berarti ini dikali 1 per 4. Gitu ya. 2 dikali 1/4. Ya udah 2 per 4. Alias dia 1 per 2. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai limit fungsi trigonometri. Selanjutnya ya, di sini terdapat beberapa latihan soal ya. Ada 4 nomor di sini untuk latihan soalnya. Silahkan bisa kalian kerjakan secara individu. Ya, lalu dikumpulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.